Baru 2 bulan bebas, artis sinetron Amar Zoni ditangkap polisi terkait kepemilikan sabu. Sakit hati dicerai si pihak suami, tega siram istrinya dengan air keras di Malang, Jawa Timur. Mencoba rasa manis colenak, sajian klasik bergaya modern dengan rasa otentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Lintas Sains Pagi selengkapnya. Pemirsa, polisi menangkap artis sinetron Amar Zoni di apartemen di BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten dengan barang bukti ganja dan sabu. Amar Zoni baru bebas 2 bulan dalam kasus yang sama. Detik-detik penangkapan artis sinetron Amar Zoni sempat terekam kamera di kamar apartemen yang disewa Amar Zoni di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Selasa malam. Amar Zoni ditangkap seorang diri oleh polisi saat berada di lobi apartemen. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti sebanyak 4 paket sabu beserta alat hisap dan pipet dari dalam kamar yang disewa pemain sinetron 7 Manusia Harimau ini. Selain narkotika jenis sabu, polisi juga menemukan barang bukti ganja. Saat ini, Amar Zoni tengah diperiksa petugas kepolisian. Polisi masih menelusuri asal narkoba yang dipakai Amar Zoni dan memburu jaringan di belakangnya. Sedang dilakukan pemeriksaan. Ya. Satu orang. Masih AZ, untuk pemasoknya sedang kita kejar. Saat ditangkap seperti itu. Sedang sadar. Jadi sedang ada di lobi apartemen, lalu kita lakukan penangkapan dan di kamarnya AZ ini kita temukan beberapa narkotika jenis sabu dan ganja. Sebelumnya, Amar Zoni sudah 2 kali ditangkap setelah berurusan dengan kasus narkoba. Terakhir, Amar Zoni baru saja dibebaskan dari penjara pada Oktober 2023 setelah sebelumnya sempat divonis 7 bulan penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ayus melaporkan. Polisi menangkap 5 perampok bersenjata api kantor ekspedisi di Banyumas, Jawa Tengah. Polisi sempat melepaskan tembakan berkali-kali saat melumpuhkan para pelaku di jalan. Polisi langsung menghadang sebuah mobil dan meminta pengendara di dalam menyerah di sebuah jalan di Kendal, Jawa Tengah. Aksi berlangsung dramatis, bahkan polisi sempat mengeluarkan tembakan ke udara, meminta penumpang mobil keluar. Tak ada perlawanan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga kelima pelaku ini berhasil dilumpuhkan di tengah jalan. Kelima pelaku ini langsung digelandang di Polresta Banyumas. Kelima pelaku merupakan pelaku perampokan bersenjata api sebuah kantor ekspedisi di Banyumas, Jawa Tengah dengan kerugian mencapai 300 juta rupiah. Mereka juga residivis kambuhan yang sudah sering keluar masuk penjara. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 1 pucuk senjata api jenis pistol, 5 butir peluru, uang 8 juta rupiah, serta kendaraan minibus dan mobil box. Pak, ini ada apa? Kemudian dari pelaku ini menodongkan senjatanya dengan mengatakan jangan ikut-ikut, nanti kamu saya matikan, bahasanya kira-kira seperti itu. Kemudian saksi kembali ke tempat dagangannya dan kemudian berusaha untuk menelpon korban, dalam hal ini adalah sopir. Kini, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman buih 15 tahun juga menunggu mereka jika terbukti bersalah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Ayus melaporkan.
Sementara itu, tawuran dua kelompok pelajar menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi tawuran tersebut mengganggu pengguna jalan yang melintas. Niar awas ya, Niar ya. Niar awas ya, Niar ya. Aksi tawuran dua kelompok pelajar tersebut saling serang menggunakan senjata tajam di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Kedua kelompok saling serang di tengah jalan hingga membuat pengguna jalan ketakutan. Aksi tawuran ini berlangsung sekitar setengah jam sebelum akhirnya pelaku membubarkan diri. Tawuran di kawasan ini kerap kali terjadi dan mengganggu pengguna jalan. Ratusan lapak pemulung di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap sejago merah. Api diduga akibat kompor yang meledak saat ditinggal memasak. Asap hitam pekat membubung tinggi di atas lapak pemulung di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Api semakin membesar dan merebet ke seluruh wilayah disertai ledakan karena material yang mudah terbakar. Api pertama kali muncul dari bagian tengah lapak pemulung, kemudian merambat ke sisi kiri dan kanan lapak. Para pemulung pun panik menyelamatkan barang berharga mereka. Tim pemadam kebakaran yang berada di lokasi langsung berjibaku memadamkan api secara menyeluruh. Api berhasil dilokalisir lebih dari 1 jam. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat kompor yang lupa dimatikan saat memasak hingga meledak dan terjadi kebakaran. Lagi masak. Oh, ditinggal. Iya, ditinggal. Gara-gara sembako. Oh, lagi ada pembagian sembako. Mahasiswa ngasih sembako. Dia kan emang nggak dapet itu ya, nggak dapet kupon. Ngurus kupon sembakonya gitu. Terus gimana, Bu? Ya. Itu awal api di posisi paling pinggir apa di tengah, Bu? Itu dia tengah-tengah. Di tengah. Setelah kita nyampe di tengah, ternyata api udah menjalar. Mengingat ini tumpukan rongsokan ya, barang-barang bekas yang sangat mudah terbakar, dan kita langsung minta bantuan ke masing-masing sektor untuk unit pemadaman. Kita menurunkan 7 unit mobil pemadaman dan 2 unit rescue. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Kerugian materi masih dalam perhitungan. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tunggak bayar kontrakan selama 3 bulan, seorang pria alami aniaya oleh lansia pemilik kontrakan dengan senjata tajam di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku diringkus polisi saat hendak melarikan diri keluar kota. Pelaku ke-63 tahun ini hanya tertunduk usai diringkus tim Buser Polsek Pulau Gadung. Pelaku ditangkap karena menganiaya Kamit 44 tahun hingga alami luka cukup parah pada bagian kepala di Jalan Ahmad Yani, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kepada polisi, pelaku yang merupakan pemilik kontrakan ini mengaku kesal lantaran korban menunggak uang kontrakan selama 3 bulan. Korban pun dianiaya di depan kontrakan menggunakan senjata tajam. Pelaku diringkus di Bekasi, Jawa Barat saat hendak melarikan diri keluar kota. Saudara K ini tidak mampu membayar sehingga menimbulkan emosi saudara Kamit sehingga melakukan satu tindakan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan satu buah kampak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga mengantuk, sebuah minibus menabrak kendaraan truk di ruas tol dalam kota Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kerasnya hantaman membuat minibus masuk ke dalam kolong truk. Satu unit minibus masih dalam kondisi tersangkut di kolong usai menabrak kendaraan truk di ruas tol dalam kota Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Petugas Jasa Marga dan kepolisian yang mendapat laporan kecelakaan ini segera melakukan penanganan. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis lantaran korban, sang pengemudi minibus, terjepit badan mobil. Petugas lebih dahulu mengeluarkan minibus, selanjutnya memotong badan mobil. Sementara korban selamat dilarikan ke rumah sakit guna perawatan medis.
Insiden ini terjadi di ruas tol arah Cikampek menuju Tangerang. Diduga pengemudi minibus mengantuk dan tiba-tiba menabrak belakang truk. Bisa nyangkut di bawah tadi, Bang? Kan saya posisi lagi jalan saya mah. Ya tahu-tahu bleduk aja kayak peledakan gitu. Dia kencang atau gimana posisi suara tadi? Suara meledaknya kencang, suara meledaknya. Posisi apa lagi jalan? Lagi jalan saya. Dari belakang? Iya, dari belakang. Ada penumpangnya? Ada. Masih dalam ya? Masih dalam, belum bisa keluar. Nggak bisa. Kejepit berarti dia? Kejepit. Dari arah Cikampek. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Laka Lantas Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Razia gabungan Satpol PP dan Sudin Perhubungan di kawasan Senen, Jakarta Pusat diwarnai aksi protes keras. Warga menuding petugas terlalu arogan saat melakukan razia dengan tidak memberikan kebijaksanaan kepada para pedagang. Pria yang mengaku warga sekitar ini langsung menghentikan razia yang dilakukan petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Perhubungan di Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat, Rabu siang. Dengan nada tinggi, pria tersebut terus melayangkan protes, meminta agar petugas tidak merazia para pedagang yang tengah mencari rezeki. Aksi protes juga dilayangkan salah seorang pedagang lantaran tak terima properti dagangannya berupa payung hendak diangkut paksa petugas. Meski begitu, petugas tetap menyita barang pedagang yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Selain melanggar ketertiban umum, maraknya keberadaan PKL yang berjualan di atas trotoar juga dituding telah merampas hak pejalan kaki. Di mana tadi kita lihat pertama-tama di depan Fakultas Hukum UKI ya, dan percaya di situ banyak juga pedagang-pedagang yang sebenarnya kucing-kucingan dengan Satpol PP, ya, yang mana trotoar sehingga menghalangi pejalan kaki. Selain pedagang kaki lima, razia juga menyasar pada parkir liar. Puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir di atas trotoar langsung diberikan sanksi pencabutan pentil hingga pengangkutan paksa. Dari Jakarta, Rani Sonsanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mendekati masa liburan Natal dan Tahun Baru, lebih dari 283.000 atau 39% tiket kereta api sudah ludes terjual. Sebagian warga pun memilih melakukan perjalanan lebih awal. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, Stasiun Pasar Senen mulai mengalami kepadatan. PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 1.308 jadwal perjalanan kereta api dengan 174 kereta tambahan yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Rata-rata jadwal keberangkatan yang dioperasikan berjumlah 74 kereta api setiap hari. Sementara sedikitnya 283.000 dari 739.588 tiket untuk keberangkatan tanggal 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 telah laku terjual atau 39% tiket. Tujuan yang paling banyak diminati para calon penumpang adalah sejumlah kota besar di Jawa Tengah, Bandung, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Sejumlah penumpang pun memilih melakukan perjalanan liburan lebih awal. Iya, karena kalau emang lebih awal sih biar tiketnya nggak susah gitu. Kalau biasanya kalau emang lagi sama bareng sama liburan gitu biasanya emang tiketnya nggak susah sih, Kak. Harga sendiri normal? Masih normal. Karena kalau misalkan di akhir tahun itu tiketnya selain mahal tuh ini habis, banyak yang habis jadi susah. Iya. Sekarang tiketnya masih normal? Masih normal. Untuk pembelian tiket tersedia pembelian secara langsung maupun secara online melalui situs resmi milik PT KAI Indonesia. PT KAI Daop 1 Jakarta menghimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan keluar kota agar menyiapkan segala sesuatunya dengan matang, termasuk pemesanan tiket agar tidak kehabisan atau tertinggal kereta. Dari Jakarta, Rani Sonsanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, siapa yang tak kenal dengan kuliner legendaris colenak? Kudapan yang memiliki rasa manis khas Bandung ini ternyata bisa dikreasikan menjadi sajian modern dan otentik. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Sekilas
Sekilas menu kuliner yang satu ini terkesan mewah. Bahkan tidak terlihat sedikit pun seperti kudapan jadul. Padahal ini adalah colenak dengan tampilan modern dan autentik. Kudapan legendaris colenak khas Bandung yang disulap seorang chef di sebuah restoran di kawasan Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bahan yang digunakan mulai tape singkong yang matang, coklat, gula enten, stroberi, tuile, dan kelapa parut. Tape singkong kemudian disuir dan dibakar. Lalu diaduk, dikepal dan dimasukkan ke dalam cetakan. Kemudian tuangkan gula enten dan timpa lagi dengan tape singkong. Masukkan ke dalam lemari es sekitar 30 menit hingga sedikit membeku. Lalu angkat dan tuangkan cairan coklat. Sajikan dengan kelapa parut kering, es krim, tuile, stroberi, dan bunga. Wow, colenak modern, tampilan otentik, siap untuk disajikan dan disantap. Itu sangat berbeda ya dengan rasa di pikiran ini. Wah, dengan garnish yang sangat cantik dan rasa itu sungguh berbeda dengan lapisan coklat. Dan di sini juga ada lapisan ini nih ya, garnish emas ininya bikin mantap banget. Ini colenak yang beda dari yang lain. Mungkin rasa otentik tetap ada, tapi pengemasan dengan tambahan kondimen yang lain membuat colenak ini beda daripada yang lainnya. Satu porsi modern colenak autentik ini dibanderol dengan harga Rp35.000. Nah, jika Anda kebetulan sedang berwisata ke arah Lembang, tak ada salahnya untuk mampir dan mencoba menu unik yang memiliki rasa manis tersebut. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, kepekaan Partai Perindo kepada masalah yang dialami masyarakat kembali ditunjukkan melalui berbagai program pro-rakyat. Partai bernomor urut 16 ini memberikan bantuan gerobak dan modal usaha kepada pelaku UMKM di Banyumas, Jawa Tengah, serta menggelar konser amal untuk korban perang di Palestina. Darwati dan Heri Kriswandi, pasangan suami istri penjual nasi goreng di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini, sangat bersyukur mendapat bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Kini mereka bisa kembali berjualan keliling setelah sempat beberapa tahun hanya berjualan di depan rumah karena gerobak lamanya rusak. Kasih sama Perindo itu akan membantu saya untuk usaha yang lebih maju dan lebih banyak pelanggannya, dan saya juga puas melayani mereka. Perindo memberikan bantuan gerobak ini sebetulnya hanya membantu tugas dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan. Perindo menjadi bagian dari itu. Kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat juga ditujukan melalui dukungannya terhadap acara konser amal galang dana bagi korban perang Palestina. Konser ini digelar puluhan musisi dari kelompok Moby Dick dan Forum Klub Motor Kota Bandung, Jawa Barat. Saya pikir kepedulian ini juga perlu kita apresiasi. Jadi ternyata hampir seluruh ini menyatakan bukan soal apa-apa, tapi ini adalah soal bagaimana kemanusiaan yang memang menjadi penting untuk disuarakan. Dengan gemuruhnya suara vokal dan dengan gitar juga dentuman bass, mudah-mudahan hati mereka, telinga mereka dan jiwa mereka tergugah bahwa kita ingin perdamaian ini selesai. Partai Perindo mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban agresi militer Israel ke jalur Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 3 orang warga negara asing asal Suriah di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaku ditangkap lantaran mencuri emas di toko perhiasan di Belitung Timur. Saat digeledah, polisi menemukan beberapa barang bukti berupa identitas pribadi, handphone, jam tangan, uang senilai Rp29 juta dan lainnya. Pelaku beraksi dengan modus berpura-pura membeli perhiasan dengan meminta kepada karyawan toko mengambil 3 buah kalung emas yang ada di etalase. Korban lalu memberikan kalung tersebut ke pelaku dan para pelaku langsung melarikan diri tanpa sepengetahuan penjaga toko.
Usai beraksi, para pelaku sempat menjual perhiasan tersebut di Jakarta seharga 50 juta rupiah sebelum kembali lagi ke Bangka Belitung dan ditangkap polisi. Ditemukan 3 pelaku yang mana kedua pelaku ini adalah warga negara Suriah dan Sabah 45 tahun warga negara Yaman. Dari ketiga pelaku setelah dilakukan gelar perkara, 2 pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pelaku tindak pidana pencurian. Sementara seorang warga negara asing asal Belanda yang berjualan makanan siap saji yang videonya sempat viral dideportasi kantor imigrasi Palembang. WNA tersebut dideportasi karena menyalahi visa kunjungan. Mustafa Arif, seorang warga negara Belanda keturunan Turki ini ditangkap pihak kantor imigrasi kelas 1A TPI Palembang. WNA tersebut ditangkap di sebuah toko makanan siap saji di kawasan Kecamatan Semberang Ulu 2 Palembang. Tertangkapnya WNA asal Belanda ini berawal dari videonya yang viral saat sedang berjualan. Menurut Kepala Imigrasi, WNA tersebut menyalahi visa kunjungannya untuk menetap dan bekerja di Indonesia. Selain dideportasi, WNA tersebut juga dilarang masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Jadi yang bersangkutan ini melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan visanya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, sempat viral juga ada food truck yang bersangkutan melakukan kegiatan berjualan kebab Turki. Jadi yang bersangkutan ini warga negara Belanda tapi keturunan dari Turki. Sebelumnya, video Mustafa Arif yang sedang membuat makanan siap saji diunggah oleh seorang pegiat media sosial dan viral. Dari Palembang, Muhammad David Ayus melaporkan. Diduga berkendara dalam keadaan mengantuk dan melawan arah, seorang pengendara motor tercebur ke dalam gorong-gorong di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Dengan mengerahkan 1 unit mobil rescue beserta 4 personil, petugas Gokar-Mart sektor Pancoran mengevakuasi seorang pengendara motor yang tercebur ke dalam gorong-gorong. Sejumlah peralatan seperti tali dan kabel sling diikat di bagian belakang dan depan motor, kemudian ditarik oleh sejumlah petugas agar proses evakuasi berjalan dengan mudah. Menurut petugas, kejadian bermula ketika pengendara motor yang ditumpangi 1 orang tersebut melintas di atas trotoar pejalan kaki dari arah Pancoran menuju Cawang dengan melawan arah. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Jami Minangkabau di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Di Tanah Datar, Sandiaga juga menghadiri Festival Pesona Minangkabau 2023 yang digelar di Istana Pagaruyung. Peletakan batu pertama menandai awal pembangunan Masjid Jami Minangkabau dan Indonesia Islamic Tourism Center untuk menghadirkan pusat pariwisata Islam berkelas internasional di Sumatera Barat, khususnya di Tanah Datar. Masjid ini akan memiliki 3 lantai yang dibangun di atas lahan seluas 15.000 meter. Masjid ini semakin memantapkan posisi Indonesia sebagai destinasi nomor 1 di dunia untuk pariwisata halal sesuai dengan ranking Global Muslim Travel Index. Harapannya ini akan membuka peluang wisata yang lebih banyak lagi ke Kabupaten Tanah Datar, produk-produk ekonomi kreatifnya, festival-festivalnya juga, dan tentunya menjadi ikon dari pariwisata halal kita. Batu Sangkar itu merupakan epicentrum kebudayaan Minangkabau, maka kita mengambil filosofi dari bentuk kepala raja. Kita juga mengetahui bahwa ada masjid besar di Sumatera Barat, tapi kita tidak ingin membuat keduanya bersaing, tapi menciptakan masing-masing adalah sebagai desain yang unik. Di Tanah Datar, Menparekraf Sandiaga Uno juga menghadiri Festival Pesona Minangkabau 2023 yang berlangsung di Istana Pagaruyung. Festival yang masuk dalam karisma event Nusantara ini menjadi event pesona wisata dan budaya Minangkabau terbesar di Sumatera Barat. Festival ini adalah finalisasi dari program unggulan kami satu nagari satu event, satu desa satu event. Kemarin ada 25 nagari dan puncaknya di bulan Desember ini dan masuk di karisma event yang diberi hadiah oleh Bapak Menteri
pariwisata. Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya unik yang ada dan masih berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Caleg gagal dan stres di Medan, Sumatera Utara, disediakan 300 tempat tidur di salah satu rumah sakit jiwa. Informasinya saya jeda, tetaplah di Lintas iNews Pagi. Pemirsa, para calon legislatif yang stres karena gagal dalam pemilu 2024 nanti, jangan khawatir. Di Medan, Sumatera Utara, salah satu rumah sakit jiwa telah menyiapkan 300 tempat tidur untuk menampung para caleg yang stres pasca pemilu. Rumah Sakit Jiwa Prof. Ildrem Sumatera Utara menyiapkan 300 tempat tidur dan kamar rawat inap berbagai kelas untuk menampung calon legislatif yang mungkin mengalami stres atau gangguan jiwa akibat gagal dalam pemilu 2024 mendatang. Selain tempat tidur, pihak Rumah Sakit Jiwa juga menyiapkan layanan psikologi bagi para caleg gagal. Untuk melayani para caleg ini, pihak rumah sakit menyiapkan 5 orang dokter, 4 dokter psikolog klinis dan laboratorium. Hal ini sangat bagus untuk antisipasi ya. Kami Rumah Sakit Jiwa kita punya kapasitas tempat tidur 300 tempat tidur. Ya. Ini ada lagi akan penambahan 100 tempat tidur. Harus lebih kuat apa? Jangan lebih kuat peluang jadi atau apa. Jadi harus ada barrier. Nanti aktivitas siap menang, siap kalah. Rencananya, pihak Rumah Sakit Jiwa akan menambahkan 100 tempat tidur khusus caleg yang depresi. Meski demikian, pihak rumah sakit berharap para caleg harus siap mental jika gagal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pasca debat perdana Capres 2024 Selasa malam, calon Presiden Ganjar Pranowo optimis masyarakat mendengar inovasi dan gagasan yang dibawanya untuk memimpin Indonesia. Capres nomor urut 3 tersebut juga menyatakan akan selalu menyerap aspirasi dari semua partai politik pengusungnya. Yang telah disesuaikan. 2,5 jam menyampaikan visi misi dan tanya jawab bersama 2 capres lain dalam debat perdana Capres 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berharap masyarakat dapat menyerap apa yang menjadi gagasan dan inovasinya. Melalui 6 subtema yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini yakin materi debat dapat mengedukasi masyarakat untuk lebih paham politik sebelum memilih pemimpin negara pada Pilpres 2024. Itulah kemudian pendidikan politik yang paling bagus. Kalau saya itu yang paling utama sehingga mereka punya preferensi untuk memilih. Siti Atiko hadiri pemeriksaan kesehatan gratis. Ya pemirsa, Siti Atiko menghadiri pengobatan gratis. Nah, di sini dia juga menghadiri konsultasi gratis di RT 12 RW 13 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Sesampainya di Kecamatan Cengkareng, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, langsung disambut meriah oleh masyarakat LT 12 RW 13 dan langsung melihat kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, Atiko juga mendengarkan keluhan-keluhan serta aspirasi dari masyarakat. Dalam sambutannya, Atiko mengingatkan masyarakat khususnya ibu-ibu agar terus menjaga kesehatan serta buah hatinya agar terhindar dari stunting. Kalau sudah terjadi kasus stunting, itu berarti tidak reversible gitu. Jadi benar-benar harus jaga di sini 2 hari ke depan pertama. Mulainya ya ketika anak itu
seorang calon ibu mau menikah itu sudah harus diedukasi terkait dengan gizi, bagaimana pola asuh yang benar, termasuk juga sanitasi. Karena kalau kita bicara stunting tidak melulu hanya terkait dengan asupan gizi, tetapi sanitasi yang buruk, kemudian infeksi berulang itu akan berpengaruh sekali kepada pencernaan ya. Pemirsa, ada hal unik saat kunjungan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD ke Lebak, Banten. Betapa tidak, Mahfud bertemu dengan Ganjar Pranowo yang sangat mirip dengan Ganjar asli. Suasana kunjungan pun mendadak sumringah. Di sela kunjungannya menemui pendukung dan relawan di salah satu rumah pemenangan bernama Gapura Nusantara, Lebak, Banten, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, terkejut dihampiri Ganjar Pranowo KW. Mahfud sempat berpose 3 jari dan berbincang dengan Ganjar KW yang berpenampilan serba hitam, layaknya penampilan Ganjar Pranowo saat mendaftar capres di KPU. Mengejutkan betul, banyak orang mirip Pak Ganjar ya. Tapi kalau orang yang mirip Pak Ganjar tuh wajahnya sejuk-sejuk gitu ya. Halus, kalem, sopan gitu ya. Usai berkunjung ke rumah pemenangan Lebak, Mahfud MD berkunjung ke ulama karismatik Banten yang juga teman lamanya, Kiai Abuya Muhtadi di Pondok Pesantren Rodratul Ulum, Pandeglang, Banten, Rabu siang. Usai pertemuan tertutup, Mahfud MD mengungkapkan Abuya Muhtadi tetap memantapkan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Nah, gaya Buya Muhtadi Dimyati itu adalah teman saya lama. Sehingga ya banyak orang mau datang ke sini ya pasti diterima, namanya kiai gitu ya. Pasti tamu siapapun pasti diterima, termasuk saya diterima. Tapi saya diterima tadi dengan acara lebih khusus. Makan berdua, lalu hadir ke majelis mudzakarahnya, lalu diminta ceramah. Kunjungan Mahfud diakhiri dengan berziarah ke makam Dimyatul Al-Bantani yang merupakan ayah dari Kiai Abuya Muhtadi Dimyati. Dari Lebak dan Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Rian Rahman, Didi Rusdi, iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan berdialog dengan masyarakat dan pedagang pasar Sail Indah, Pekanbaru Riau. Ratusan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang pun antusias menyambut kedatangan Anies Baswedan. Hari ke-16 kampanye calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menggelar Desak Anies di Pekanbaru Riau. Kehadiran Anies Baswedan pun disambut antusias ratusan pedagang. Anies pun berdialog untuk menyerap aspirasi para pedagang. Desak Anies kali ini sengaja diadakan di pasar dengan maksud untuk menggerakkan perekonomian para pedagang sebagai orang-orang terdepan dalam perputaran ekonomi. Kami berharap dengan seperti itu maka kita akan bisa memberikan kepada mereka harapan bahwa perubahan itu nyata, dan ketika tadi ketemu dengan para pedagang pasar, yang mereka harapkan agar pasar tradisional jangan dimatikan, jangan dikalahkan dengan toko-toko yang serba modern yang membuat pasar tradisionalnya itu mati. Pemirsa, di Bogor ada satu tempat menarik untuk bersantap bersama keluarga dan pasangan sepanjang liburan akhir tahun. Lido Lake Resort by MNC Hotel menyajikan beragam pilihan hidangan spesial di tempat yang istimewa. Hotel Bintang 5 ini bisa menjadi pilihan Anda sekeluarga atau pasangan untuk menikmati santap spesial saat momen liburan. Ada pilihan menu buffet di restoran Telaga Asri, spesial menu set lunch di Sunken Lounge, afternoon tea di tepi kolam renang, hingga spesial dinner untuk momen tahun baru. Di akhir tahun, pada saat malam tahun baru, kita menyediakan menu buffet yang sangat banyak, tentunya variasinya. Konsepnya itu lebih ke arah barbecue, the grill. Jadi tahun lalu kita mengadakan konsep Mongolian barbecue, tapi tahun ini kita western barbecue. Selain hidangan yang spesial, malam tahun baru Anda semakin istimewa dengan penampilan live music, dancer, clown magician, musik perkusi, hingga pesta kembang api. Yang spesial di sini tentu suasananya. Santap spesial dinner Anda sekeluarga akan menjadi sangat istimewa.
Nah pemirsa, bukankah hidangan yang tersaji di Lido Lake Resort ini sangat menarik? Dan jika Anda masih bingung untuk memilih tempat makan untuk menghabiskan libur akhir tahun bersama keluarga, ini bisa menjadi rekomendasi untuk Anda. Dari Bogor, saya Ayu Pratiwi dengan juru kamera Ade Supriyatna dan Novan Dwi Kusuma melaporkan. Saya lanjut makan pemirsa.